Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari prakarya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Pada minggu lalu kita sudah mengenal dua jenis kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu kerajinan bahan lunak alam, dan yang kedua adalah kerajinan bahan lunak buatan. Oke. Baik, yang pertama bahan lunak alam. Bahan lunak alam itu berarti dia itu diperoleh dari alam ya. Nah, contohnya kemarin ada tanah liat. Oke. Ada kulit, getah nyatu dan lain-lainnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai tanah liat. Oke. Tanah liat itu ada yang mengandung kaolin. Jika mengandung kaolin yang lebih banyak, akan berwarna lebih putih. Kemudian tanah liat yang kehitam-hitaman atau keabu-abuan disebut dengan stoneware. Sedangkan tanah liat yang coklat kemerahan disebut dengan earthware. Oke, ini ada contoh tanah liat ya. Kemudian kita lihat karakteristik kerajinan bahan lunak dari tanah liat. Yang pertama yaitu tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Sedangkan earthware hanya sampai 900 derajat Celcius. Yang kedua, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Ini keramik ya, bahan dasarnya itu dari tanah liat yang dibakar. Oke. Selanjutnya, campuran tanah liat adalah air. Jadi untuk kerajinan tanah liat itu menggunakan campuran air. Kemudian selanjutnya, pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir ya, atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit 900 derajat Celcius lalu diberi warna cat langsung. Oke, bisa dipahami ya. Kalau sampai 1300 derajat Celcius namanya glasir. Kalau hanya sampai 900 derajat namanya biskuit. Kemudian diwarnai cat secara langsung. Oke. Itu ya karakteristik dari tanah liat. Kemudian yang kedua, kerajinan kulit. Kulit itu juga beraneka ragam ya. Kulit yang biasa dipakai ada kulit sapi, kulit kelinci, ular, dan lain-lain. Oke, ini ada salah contoh kulit. Ini kulit sapi ya. Oke. Kita lihat karakteristik dari kerajinan kulit. Yang pertama, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Ini maksudnya tersamak itu memang sudah diolah ya. Sudah diolah terlebih dahulu sehingga nanti tinggal dibentuk. Jika tidak, berarti kan misalnya kulit itu akan bau ya, bau busuk, kemudian kering, kaku. Nah, kalau yang memang siap olah itu namanya sudah tersamak. Kemudian yang kedua, kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Ketiga, kulit alami jika dibakar akan berbau sate. Keempat, kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Kemudian selanjutnya, kerajinan getah nyatu. Ini ada contohnya, getah nyatu dari pohon nyatu ya. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Kedua, warna yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni ya. Ini kan warnanya putih, jadi tinggal ditambahkan pewarna untuk memberi warna yang sesuai yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Kemudian keempat, jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis.
Kemudian terakhir atau kelima, jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Berarti ini jika dipanaskan itu getahnya tuh dia akan melunak. Tapi jika lama dipanaskan akan mengeras ya. Itu karakteristik dari getahnya tuh. Oke, selanjutnya flour clay. Ini ada contoh flour clay, ini terbuat dari tepung ya. Karakteristik pertama, flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga halus dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Nah, ini bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu terbuat dari tepung ya, kemudian dicampur dengan air. Ketiga, kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Kemudian keempat, pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan. Oke, kemudian yang kedua, bahan lunak buatan. Berarti ini memang dari campuran zat kimia. Oke. Memang dibuat khusus oleh manusia dari campuran beberapa zat kimia. Oke, yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Ini biasa ini dimainkan ya. Karakteristik pertama, polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat dan lunak. Kemudian yang kedua, yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Nah, itu polimer clay itu akan mengeras ya jika dikeringkan, sedangkan plastisin akan tetap lunak ya. Ini ada contoh polimer clay dan plastisin. Serupa ya, namun yang membedakan tadi hanya jika polimer clay itu tidak mengandung minyak, plastisin itu mengandung minyak. Kemudian jika dikeringkan, polimer clay akan mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Kemudian yang kedua ada fiberglass. Karakteristiknya yang pertama, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kedua, fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Ketiga, kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Keempat, campuran fiberglass adalah katalis. Katalislah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Keempat, pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Nah, kemudian keenam, fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Ini ada contoh fiberglass, kemudian ini ada campurannya, katalis. Inilah yang katalis ini yang membuatnya cepat mengeras. Oke. Kita lanjut sabun. Nah, sabun yang biasa dipakai ini adalah sabun batangan ya, bukan sabun cair ataupun sabun colek. Yang begini ya. Ini yang biasa dipakai sabun mandi. Karakteristiknya yang pertama, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukur saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Ketiga, sabun yang didiamkan akan mengeras. Keempat, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Kemudian terakhir ada lilin atau parafin. Oke, kita lihat karakteristiknya. Ini adalah contohnya lilin. Kemudian ini bahannya parafin ya. Lilin itu terbuat dari parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor.
Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Oke. Mungkin cukup ya untuk materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan ya. Oke, untuk tugasnya silahkan dicatat materinya ya. Dicatat. Apa-apa yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Oke. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.